Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haji Jumaina SPD MPD selaku pengajar konsep dasar PKN SD. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fiona Nur Asifa dengan NPM 30621560069 dan Ira Listiawati dengan NPM 30621560033 kelas 31 semester 1 dari kelompok 4. Kami mempresentasikan yang berjudul demokrasi. Untuk pemateri pertama, saya sendiri, dan ke pemateri kedua, Ira Listiawati. Baiklah, kita langsung saja. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kemungkinan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Yang kedua, demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, demokrasi presidensial. Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atau pemerintah. Yang keempat, demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Yang kelima, demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Yang keenam, demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah kebalikan demokrasi otoriter. Yang ketujuh, demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berupa menerapkan hukum Islam ke kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Yang kedelapan, demokrasi sosial. Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional. Prinsip-prinsip demokrasi ada 6, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman. Dan yang terakhir adalah keenam, menjamin tegaknya keadilan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu dengan Ira Listiawati. Dipersilakan. Contoh-contoh demokrasi. Orang tua yang tidak mendidik keras anaknya. Keluarga merupakan faktor terpenting dari cara hidup seseorang. 2. Adanya pembagian tugas pada keluarga. Dalam sebuah keluarga pastinya diisi oleh beberapa anggota keluarga yang tersayang. 3. Diskusi kelompok. Selain di keluarga, demokrasi juga dapat kita temukan pada sekolah. 4. Musyawarah penentuan ketua kelas. Yang lain dari contoh Pancasila ada demokrasi musyawarah penentuan. 5. Pemilihan ketua RT atau RW. Selanjutnya kita menuju ke kehidupan bermasyarakat tentunya. 6. Adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat tidak lepas dari yang namanya gotong royong. 7. Musyawarah penentuan ketua kelas. Selain berkontribusi dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada waktu tertentu, ada baiknya kita selaku warga masyarakat juga ikut bergabung dalam organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok pengajian, dan juga kelompok pemuda dalam musyawarah. 8. Aktif dalam organisasi masyarakat. Selain berkontribusi dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan pada waktu tertentu, ada baiknya kita
Selaku warga masyarakat juga ikut bergabung dalam organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok pengajian, dan juga kelompok pemuda dalam masyarakat. 9. Saling menghormati dengan tetangga. Indahnya demokrasi bisa diwujudkan dengan rasa saling menghormati, minimal dengan tetangga yang tinggal bersama dengan kita. 10. Pemilihan umum. Apabila pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua RT atau RW merupakan langkah awal untuk menerapkan demokrasi pada kehidupan politik, maka ada langkah selanjutnya yang lebih penting untuk dilakukan yang menyangkut kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat, yaitu dengan dilaksanakannya pemilu. 11. Memenuhi aturan yang berlaku. Tentu saja sebagai rakyat Indonesia kita harus berusaha untuk menaati segala aturan yang ada, mengingat negara kita juga termasuk dalam negara hukum, yang mana segala konsekuensi tentang tindak pidana akan diadili seadil-adilnya dengan menggunakan undang-undang yang ada. Terakhir, prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelesaikan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.